Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla wa ala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Teman-teman, saya minta maaf terlebih dahulu karena qadarullah hari ini agak telat. Semoga ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu dalam menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Masya Allah. Dimaafin? Alhamdulillah. 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 Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Kitabul Jami'. Hadis yang keempat. Kita baca hadisnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanajathani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang sangat faqih dan alim tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud, orang perawakannya ini kecil, kurus. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu nanti ketika ditimbang di hari kiamat akan lebih berat daripada Jabal Uhud, akan lebih berat daripada Gunung Uhud. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud ini itu orang yang memang ditugaskan untuk selalu nyari kayu arak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak, namanya kayu pohon arak. Nah, beliau tahu tuh mana yang sudah matang, mana yang bagus. Ketika beliau sedang naik ke pohon tersebut, maka betis beliau tersingkap. Dan ternyata betisnya kecil, kurus, luar biasa. Perawakannya kecil, kurus.
Maka para sahabat kemudian tertawa ketika melihat betis dari Abdullah bin Mas'ud yang sangat kurus tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lasaqan, dua betis itu la athqal min jabal Uhud yaumil qiyamah." Itu dua betis tersebut akan jauh lebih berat di timbangan nanti di yaumil qiyamah daripada gunung Uhud. Daripada gunung Uhud. Allahu akbar. Ini di antara kata para ulama menunjukkan salah satu keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud juga adalah orang yang baca Al-Quran di Masjidil Haram di fase Mekah, kemudian digebugin orang. Bapak Ibu pernah baca Quran digebugin orang? Nggak pernah. Kalau misal kita lagi baca Quran di satu daerah yang melarang daerah tersebut untuk baca Quran karena kita digebugin, kita baca nggak? Tapi Abdullah bin Mas'ud besok lagi datang lagi baca Quran lagi di Masjidil Haram. Karena dilarang orang-orang Quraisy, sengaja dia datang baca lagi, digebugin lagi. Besokannya datang lagi baca Quran lagi di Masjidil Haram. Akhirnya apa? Sudah didiamin sudah sama orang Quraisy. Subhanallah, itu Abdullah bin Mas'ud. Singkat cerita tentang masalah tersebut, karena kalau kita bahas panjang lebar luar biasa sahabat yang mulia ini, Masya Allah. Salah satu ahli ilmu di kalangan sahabat, terutama ahli tafsir di kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathan, jika kalian bertiga, kalian ada 3 orang, fala yatanajathani dunal akhar," fi riwayah dunal rabi'. Maka janganlah 2 orang kalian itu saling berbicara atau berbisik-bisik sementara yang ketiganya itu tidak diajak. Jika kalian 3 orang nih, yang 2 ngobrol bisik, yang 1 dicuekin aja. Maka jangan, kata Nabi SAW, kalau kalian bertiga, maka janganlah 2 orang itu saling berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tersebut tidak diajak. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur kepada manusia, kalian membaur kepada manusia yang lain. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Ajib, luar biasa ya ikhwan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menunjukkan salah satu keagungan Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna luar biasa, yang mengatur segala hal, sampai hal yang kelihatannya itu sepele diatur dalam Islam. Sampai hal yang kelihatannya apa? Sepele. Adab makan, adab minum, adab bergaul, adab buang hajat. Bayangkan, Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian kulla syai', segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat? Salman mengatakan, na'am, ajal, betul. Kalau buang hajat itu diajarkan oleh Nabi SAW, masa jalan ke surga nggak diajarkan oleh Nabi? Kan nggak mungkin. Kalau buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW, maka masa ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah nggak diajarkan? Nggak mungkin. Kalau buang hajat saja diajarkan, bagaimana tentang akidah, muamalah, ibadah, akhlak, dan seterusnya, itu pasti diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna, mengatur segala sesuatu, bahkan yang dianggap sepele oleh manusia. Cari luar biasa peraturan atau undang-undang yang ngatur buang hajat, betul ya? Islam yang ada. Jangan menghadap kiblat, kemudian jangan bersuara ini dan seterusnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, salah satunya adalah ketika seseorang mengajarkan adab tentang kesopanan. Nah, Rasul bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang itu saling bisik-bisik bicara, yang satu nggak diajak. Musuhin tuh, Masya Allah. Jangan, betul ya? Ngomong berdua, tapi kemudian yang satu tidak diajak berbicara, maka jangan seperti itu. Ini menunjukkan, kata para ulama, bagaimana Islam mengajarkan adab, akhlak, dan kesopanan yang sangat tinggi luar biasa. Maka faedah dari hadis ini yang pertama,
sempurnanya syariat Islam. Sempurnanya syariat Islam. Sempurnanya syariat Islam dan Islam benar-benar mengajak kepada akhlak yang mulia. Sempurnanya syariat Islam dan Islam mengajak untuk benar-benar mengajak kepada akhlak yang mulia. Serta memperhatikan maslahat bagi hamba Allah. Serta memperhatikan maslahat bagi hamba Allah Azza wa Jalla. Di segala yang mengajak kepada akhlak yang mulia, segala yang mengajak kepada maslahat manusia, maslahat hamba Allah, pasti Islam mengajarkannya. Dan ini pasti membantah, yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang ekstrim, agama yang keras, agama yang kaku, agama teroris, agama apa lagi itu? Itu jauh dari Islam, ya kawan. Kalau kemudian sebagian dari kaum muslimin melakukannya, maka jelas itu oknum. Ajaran Islamnya jauh dari itu semua. Nggak mungkin Islam mengajarkan segala sesuatu yang buruk, mustahil, nggak mungkin. Orang-orang yang menghina Islam atau Islamofobia mungkin betul ya, benci akan Islam, anti dengan Islam, alergi dengan Islam, wallah mereka tidak tahu bagaimana ajaran Islam ini. Sebagaimana orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, membuat karikatur ini dan seterusnya, wallah mereka tidak tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tahu bagaimana kepribadian akhlak Rasul SAW, tidak lain mereka kecuali akan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tahu bagaimana sempurnanya, agungnya, luhurnya, mulianya akhlak yang diajarkan di agama Islam, mereka tidak lain akan mengucapkan syahadatain. Nah, maka para ulama mengatakan jangan menjadi perusak dalam dakwah ini, wahai muslimin. Wahai muslimin, muslimin ini bahasa kita nih. Jangan menjadi perusak dalam dakwah ini, wahai kaum muslimin. Karena ketika kita seorang muslim beragama Islam tapi tidak menunjukkan akhlak yang mulia, malah menunjukkan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, maka yang akan tercoreng bukan cuma diri kita, tapi Islamnya akan tercoreng. Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafikin di kota Mekah, padahal Nabi tahu fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Munafik ini lebih bahaya dari orang kafir. Aslinya dia kafir, tapi menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman untuk merusak Islam dari dalam. Lebih bahaya nih. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Lebih luar biasa bahaya. Tapi Rasul SAW tidak membunuh orang-orang munafikin di kota Madinah, padahal beliau tahu. Sampaikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang siapa saja orang-orang munafikin. Kenapa? Nah, ini menarik nih. Agar manusia di luar sana nantinya tidak mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka tahunya orang ini apa? Muslim, sahabat. Padahal ternyata munafik. Lihat sampai seperti itu loh. Bagaimana menimbang maslahat dengan madarat. Menimbang maslahat dengan, padahal ini merusak Islam dari dalam. Bahaya luar biasa, duri dalam daging. Makanya para ulama mengatakan untuk melawan munafikin itu bukan jihad dengan mengangkat senjata, tapi jihadnya dengan ilmu. Mengajarkan manusia tentang ilmu, membongkar tentang keburukan-keburukan ciri-ciri orang munafik, sehingga manusia akan tahu, ini munafik nih. Tapi syahid dari bahasan kita, bagaimana Islam mengajarkan akhlak yang luar biasa, luhurnya, mulianya. Itu Islam, itu agama kita. Memperhatikan maslahat bagi hamba-hamba Allah. Memperhatikan maslahat dari manusia. Bahkan hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini bayangkan luar biasa ya. Apabila kalian bertiga, jangan berdua berbisik-bisik. Bisa ngambil sampai ke sini, Allahu Akbar. Yang kedua, faedah kedua dari hadis ini. Faedah kedua dari hadis ini. Dilarangnya dua orang berbisik-bisik jika ada orang yang ketiga. Secara tekstual hadis, zahir hadis,
secara tekstual hadis, perbuatan tersebut menunjukkan larangan yang haram. Nggak boleh berarti haram nih. Ini menurut banyak ulama. Jadi kalau kita lihat secara tekstual hadis, ketika Nabi SAW mengatakan fala yatanajatsnani dunal akhar, jangan kalian berbisik-bisik sedangkan yang lain tidak ikut. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut larangan yang haram. Karena alasannya Rasul menyebutkan min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena hal itu dapat membuat orang yang tadi yang ketiga itu bersedih. Allahu Akbar, ini Islam luar biasa. Jadi secara tekstual hadis, larangan dalam hadis ini menunjukkan larangan yang apa? Haram. Karena bisa membuat orang ketiga bersedih. Bagaimana kalau ada 4 orang? Hebat juga Masya Allah jawabannya. Saya nggak kepikir tuh jawaban Masya Allah. Bagaimana kalau 4 orang, 3 ngobrol, 1 nggak diajak? Itu maksudnya, bukan 2-2. 2-2 lagi. Kan tekstual hadisnya begitu, betul ya? 3, yang 1 nggak diajak, 2 ngobrol, betul ya? Sekarang 4, 3 ngobrol, 1 nggak diajak. Boleh nggak? Hah? Ulama khilaf tentang ini. Ulama berselisih pendapat. Apakah kalau dia lebih dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, apakah kemudian itu boleh atau tidak? Ulama khilaf tentang masalah ini. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian, sebagian ulama menyebutkan, bisa jadi ketika orang yang 4, 5, 6 dan seterusnya tadi, dia berbicara dengan yang lain, yang ini juga berbicara dengan yang lain. Tadi itu 2-2 betul, Masya Allah. Dulu sabar, tenang ibu-ibu ya. Mentang-mentang sering ngobrol, Masya Allah. Nah. Tapi sebagian ulama lain yang mengatakan enggak, tekstual hadis ini membicarakan tentang larangan. Mau dia 3 orang, mau dia 4 orang, mau dia 5 orang, mau dia 10 orang. Kalau 1 orang nggak diajak nih, tetap haram, nggak boleh. Bisa dipahami? Yang boleh itu tadi, betul. Ketika seseorang ada banyak, kemudian apa? Yang ini ngomong, yang ini ngomong, ini ngomong. Kan ibu-ibu gitu ya? Ngomong semua, yang dengerin nggak ada. Ini ngomong. Yang dengerin siapa ini ngomong semua, subhanallah ya. Ini kan kalau banyak, kemudian ada beberapa majelis, berarti kan nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata banyaknya tersebut, yang 1 yang nggak diajak ngomong atau yang 2 misal, betul ya? Maka seperti ini juga tidak dibolehkan. Jadi jumlah kata-kata 3 itu bukan menentukan cuma 3 aja. Berarti kalau 4 yang 1 kita nggak ajak bicara nggak apa-apa, enggak. Kalau 5 yang 1 kita nggak ajak bicara nggak apa-apa, tidak, bukan begitu. Kecuali tadi ya. Ternyata dia punya majelis sendiri, yang ini ngobrol masalah masalah baju, gitu. Yang ini ngobrol masalah celana, ngobrol masalah jam, itu lain cerita. Tapi kalau kemudian tadi persis seperti ini, 3 orang, 2 orang berbisik, kemudian yang lain nggak dengar, yang 1 nggak dengar. 4 orang, yang 3 berbisik, yang 1 nggak dengar. 7 orang, yang 6 berbisik, 1 nggak dengar. Sian bener, subhanallah, kucilin. Ala kulli hal itu disebutkan para ulama tentang masalah ini. Kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Karena tadi ya, alasan dari dilarangnya hal tersebut insyaallah taala akan menjadikan 1 orang tadi bersedih. Hatinya pasti ini kenapa sih nggak diajak ngobrol ya? Ada yang salah sama saya bagaimana, subhanallah. Tapi jangan kebaperan juga, betul ya? Oh, kenapa nih saya ini? Jangan kebaperan juga, perhatikan. Seorang muslim hidupnya bukan baper, nggak usah. Kenapa saya nggak diajak nih? Padahal cuma sedikit memang yang bisa diajak. Kenapa saya nggak ikut sertakan dan seterusnya? Berikan husnudzan.
Berikan alasan kepada atau uzur kepada saudara kita. Yang ketiga. Ketiga tadi, jika ada banyak orang berbicara rahasia, jika ada banyak orang berbicara atau berbisik, jika ada banyak orang berbicara atau berbisik dan meninggalkan satu orang, nah ini nih, mau banyak orang tapi ninggalin satu orang, atau ninggalin tadi dua orang dan seterusnya, maka hal tersebut jelas apa? Sama terlarangnya. Maka hal tersebut sama terlarang. Nah, ini disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim dan seterusnya. Yang keempat. Jika ada dua orang berbicara atau berbisik, jika ada dua orang berbicara atau berbisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, jadi cuma dua orang nih. Wah, kalau dua orang bahaya nih, ghibah takutnya. Na'udzubillah. Jika ada dua orang berbisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, kemudian orang ketiga datang. Jadi dua orang ngobrol bisik nih. Kalau nggak ada orang ketiga, tiba-tiba orang ketiga apa? Datang. Maka pembicaraan yang dua orang tadi tidak terlarang. Dua orang yang awal maksudnya ya. Karena awalnya cuma berdua. Maka pembicaraan dari dua orang yang pertama itu tidak terlarang. Jadi maksudnya ini disebutkan ini supaya jangan memukul rata gitu maksudnya. Yang penting tiga nggak boleh. Enggak, awalnya orang ini ngomong berdua gitu. Tiba-tiba datang yang orang yang ketiga, kan gitu. Padahal ternyata memang bisa jadi orang ini membicarakan sesuatu yang memang rahasia, mungkin berdua aja kan gitu ya. Tiba-tiba datang yang ketiga. Yang ketiga mau ikut nimbrung tapi yang kedua diam aja misalnya. Karena memang mau ngomong sesuatu yang memang nggak boleh mungkin diketahui oleh orang lain cerita itu. Maka yang seperti ini tidak terlarang. Yang seperti ini tidak terlarang. Yang kelima, larangan berbisik ini, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain. Dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain dan menghadirkan rasa suudzon, buruk sangka. Larangan berbisik-bisik ini dikarenakan bisa mengganggu muslim yang lain atau menyakiti hati muslim yang lain dan bisa menimbulkan apa? Buruk sangka. Nah, apa dia ngomong berdua nih, ngomongin saya jangan-jangan. Padahal kagak, betul ya? Nah, ada dalam Islam namanya saddud dzari'ah. Menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang buruk. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan jangan kalian melakukan zina, tidak. Mendekati aja nggak boleh. Ini namanya saddud dzari'ah, preventif. Berarti segala perbuatan yang bisa mengarahkan seseorang kepada perzinahan itu ditutup dalam Islam, diharamkan, nggak boleh. Laki-laki perempuan khalwat berdua-duaan,
Atau zaman sekarang chattingan laki-laki perempuan bukan mahram, nggak boleh nih, haram. Pacaran dan seterusnya. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi semua sarana hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan itu ditutup dalam Islam, nggak boleh, dilarang, diharamkan. Sama seperti ini. Ketika seseorang bisa menimbulkan gangguan bagi orang lain, kesedihan bagi orang lain, suudzon bagi orang lain, keburukan bagi orang lain, ditutup dalam Islam. Jangan, nggak boleh. Saddud dzari'ah, preventif nih. Menutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada keburukan. Ini Islam luar biasa, ya. Masya Allah. Pertanyaan. Yang terakhir ini, yang kelima kan, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan karena akan mengganggu muslim yang lain dan menimbulkan apa? Suudzon. Kalau gangguan itu nggak ada, boleh nggak kita bisik-bisik berdua? Paham pertanyaannya? Kan ilah salah satu yang bisa, sebab yang menjadikan ini nggak boleh, akan menyakiti hati muslim tersebut, akan bisa mengganggunya, akan bisa suudzon. Nah, kalau gangguan tadi yang disebutkan tuh, itu nggak ada, boleh nggak? Berarti kita bisik-bisik? Hah? Nggak usah bisik-bisik. Terus pakai tolak maksudnya? Ngobrol berdua maksudnya, ngobrol berdua tapi yang itu nggak ikut. Hah? Oh, Masya Allah, ada khilaf di kalangan para jamaah ini, Masya Allah. Nah. Kalau orang berdua tadi minta izin ke yang ketiga, betul ya? Afwan, saya boleh nggak ngobrol nih? Ada sesuatu yang penting, yang berdua aja. Berarti kan hilang tuh gangguannya, betul ya? Oh iya, fadhal, silakan. Tapi kalau yang orang ketiga, enggak, jangan, nggak boleh. Ente ngomong bertiga mana, nggak boleh. misal. Tapi insya Allah orang apa? Tahu lah masalah itu, betul ya? Kalau orang tersebut silakan. Padahal dia bertiga, betul ya? Tiga di situ. Tapi mungkin dia ngomong dulu dengan baik, lihat Islam nih. Dia minta izin dulu, afwan, saya ingin ngobrol sesuatu yang memang hanya berdua, boleh nggak? Nah, itu kan berarti hilang gangguan itu, betul ya? Suudzon hilang, kemudian tidak menyakiti hati orang tersebut. Nah, ini boleh. Ini dibolehkan. Tapi memang yang paling terbaik tadi ya, entah itu minta izin dulu, entah kemudian menjelaskan dulu kepada orang tersebut supaya nggak timbul prasangka buruk di situ disebutkan. Subhanallah. Allahu Akbar. Lihat Islam luar biasa, ikhwan. Masya Allah, tabarakallah. Rasul menyebutkan min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena perbuatan itu dapat menjadikan orang ketiga itu bersedih. Nah, ketika orang berbisik-bisik juga disebutkan tadi akan menimbulkan suudzon, prasangka-prasangka yang buruk dari orang yang tidak diajak bicara tadi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Surat ke-49 ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ini prasangka buruk maksudnya. Karena sebagian besar prasangka buruk itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini tidak bolehnya seorang suudzon kepada orang lain. Nah, orang ketika melakukan bisik-bisik tadi itu 2, 3, 4, yang satu nggak ikut, itu manusiawi, itu akan menimbulkan apa? Pertanyaan dalam dirinya. Dan ini juga kata para ulama, tidak dibolehkannya seseorang ketika berbicara dengan orang lain yang ngerti hanya mereka. Paham? Antum misal dari suku Sunda misal, ada 5 orang. 4 orang Sunda, 1 bukan. Yang 4 ngomong bahasa Sunda, yang 1 ini ngomongin saya nih kayaknya, Masya Allah nih. Ini kata para ulama nggak boleh nih. Masuk ke hadis ini. Masuk ke hadis ini kata para ulama. Karena subhanallah, kalau orangnya enak mungkin dibecandain gitu loh. Ini pada ngomong apa sih, subhanallah dulu. Tapi kalau nggak enak bisa apa? Timbul suudzon tuh luar biasa tuh.
Nah, itu disebutkan para ulama. Jadi ketika seseorang berbicara, hanya mereka-mereka saja yang faham, tapi ada satu orang misalnya nggak paham sengaja mungkin, maka yang seperti ini tidak boleh dan bisa masuk ke dalam hadis ini, subhanallah. Bisa masuk ke dalam hadis ini, subhanallah. Allahu akbar. Karena ilah tadi, sebab larangan dari hadis ini tadi, jangan sampai membuat sedih orang yang tidak diajak apa? Berbicara. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-10. Al-Mujadilah ayat ke-10. Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Sesungguhnya an-najwa, najwa itu maksudnya berbisik-bisik, dari syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. Subhanallah. Makanya Rasul menyebutkan hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian membaur, bercampur kepada manusia. Sampai kalian membaur atau bercampur kepada manusia. Ini tidak boleh nih tadi ya, mengajak bicara orang lain dengan bahasa yang tidak difahami oleh sebagian orang atau satu dua orang, yang bisa menimbulkan suudzon juga kepada orang. Kecuali tadi lain ya, 4 orang tadi, yang 2 ngobrol ya bahasa Sunda, yang 2 ngobrol bahasa Jawa, ada 2 orang lagi datang ngobrol bahasa Melayu gitu loh. Ini nggak ada masalah kalau ini. Intinya adalah jangan sampai menyakiti hati orang yang tidak kita ajak bicara. Yang jangan sampai timbul suudzon bagi orang yang kita tidak ajak bicara tersebut. Ini hadis yang ke-4. Hadis yang kelima, kita lanjutkan. Hadis yang ke-5. Ini tentang adab bermajelis. Adab-adab bermajelis. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berarti anak dan ayah, dua-duanya sahabat. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisih. Janganlah seseorang mendirikan saudaranya dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia menggantikan posisi tempat duduknya tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya mereka melapangkan dan meluaskannya, merenggangkannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang agungnya syariat Islam. Balik lagi, luar biasa faidah dari hadis ini. Selain tadi hadis yang nomor 4, hadis ini juga menjelaskan tentang agungnya syariat Islam. Bahwa Islam mengajarkan berbagai macam adab, sampai kepada adab perkara yang tadi dianggap sepele, yang 4 sama 5 ini dianggap sepele oleh manusia nih. Tapi Islam memperhatikan sampai seperti itu, bayangkan. Ternyata salah satunya dalam adab bermajelis, diatur dalam Islam. Dalam adab bermajelis. Disebutkan dalam hadis ini diajarkan 2 adab kepada kita. Dalam hadis ini diajarkan 2 adab kepada kita. Yang pertama, adab yang berkaitan dengan orang yang terlambat datang ke majelis. Adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat. Ini adab pertama nih.
Adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat di majelis. Apa adabnya? Apa adabnya? Hendaklah dia duduk di tempat yang dia dapatkan yang masih kosong. Yang dia dapatkan yang masih kosong, duduk di situ. Jadi tidak harus kemudian memaksakan. Berarti harus rela, ridho nih. Kalau misal, oh itu tempat saya tuh. Saya selama puluhan tahun saya duduk di situ selama bermajelisnya. Gak boleh ada orang duduk di situ. Dia telat, gak boleh, subhanallah. Maka dia harus rela, ridho, duduk di majelis yang memang dia dapatkan, atau tempat yang memang dia dapatkan, tempat yang kosong memang dia dapatkan karena dia datang terlambat. Kalau mau duduk di depan atau di tempat yang memang dia inginkan, maka harus harus datangnya apa? Duluan. Ini persis sama seperti misal seseorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid ingin mendapatkan shaf awal, tapi datangnya terlambat mulu. Dia penuh, masya Allah, datang dari belakang menyela-nyela pundak orang sampai ke depan udah nggak ada sebenarnya, tapi memaksa orang. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh nih. Ini adab, perhatikan baik-baik. Ini adab. Karena orang pasti akan ngelihat, mustahil nggak ngelihat. Ini kenapa nih orang ya? Jangan, subhanallah ikhwan. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala, pelajaran luar biasa. Ulama kita tuh bersama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memang disediakan tempat khusus di depan biasanya, betul ya? Allah takdirkan satu waktu Syekh Ibn Utsaimin telat, mungkin karena ambil wudhu atau apa dan seterusnya. Maka kemudian ketika beliau ingin ke depan, tempat yang sudah disediakan oleh beliau di depan, belakang imam, masya Allah, ternyata salah satu polisi askar di Masjidil Haram nggak mengenal beliau. Dan antum tahu sendiri, masya Allah, askar di sana, betul ya? Antum ngajak ngobrol nggak ada urusan, betul. Maka dilaranglah oleh askar tersebut. Wahai pria tua, nggak boleh di sini. Ini buat para imam dan para ulama. Dia nggak tahu siapa ini nih, subhanallah. Ini para imam haram dan juga para ulama. Maka Syekh dengan senyum mengatakan, bagaimana kalau para ulama dan imam itu telat datangnya? Subhanallah. Beliau nggak mengatakan ana Muhammad bin Salih, enggak, betul ya? Bagaimana kalau para imam sama ulama itu telat datangnya? Pokoknya nggak boleh, kata askar. Persis seperti yang kita dapatkan di sana, betul ya? Sabar, masya Allah. Maka Syekh kemudian ketika seperti itu cari jalan yang lain. Tapi cari jalan yang lain supaya ke situ lagi, paham? Jadi misalnya di sini mutar supaya ke sini lagi gitu. Karena memang itu tempat yang disediakan sama beliau, oleh Masjidil Haram kepada beliau gitu. Tapi qadarullah askar ini masih muda, mungkin nggak tahu siapa beliau. Ternyata askar ini ngeliatin. Oh, dia lewat sana nih. Dicegat dari situ. Nggak boleh pria tua. Kalau kamu ini bandel dibilangin, bahasa kita begitu lah. Kenapa sih ke depan? Itu depan kosong, kata Syekh. Depan kosong memang, subhanallah. Depan kosong. Saya ke depan. Enggak boleh itu untuk imam dan juga para ulama. Kalas, muter lagi. Muter ke sini, askarnya ngeliatin lagi ternyata, subhanallah. Sampai kemudian sampai melakukan hal-hal yang agak kurang bagus lah. Qadarullah pada saat itu senior dari askar tersebut, orang yang sudah tua, ngelihat kejadian itu sambil ngeliatin senyum. Terakhir yang senior itu memanggil yang junior, fulan, ta'al. Dia bisik. Wah, yang senior itu lari langsung ke Syekh itu. Lari. Ternyata mungkin dibisikin, hadza Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Itu Syekh yang memang harusnya duduk di situ, subhanallah. Hah, kaget. Askar ini kemudian lari ke Syekh itu, kemudian mencium tangannya, mencium jidatnya, memeluknya. Syekh Utsaimin ngelihat yang askar yang senior mengatakan, oh, sudah Pak, jangan kau kasih tahu sudah. Kita wadunya luar biasa nih. Nah, ngapain kau kasih tahu? Istimewa. Kalau kita kira-kira gimana? Ente nggak kenalan, nah.
Nah, itu tuh. Allahumma musta'an. Ya, tawadhu, ikhwan. Tawadhu. Maka ketika ini yang pertama, adab ketika berkaitan tentang orang-orang yang terlambat datang di majelis, maka duduklah di tempat yang memang dia dapatkan, yang masih kosong, dan memang harus rela dengan tempat-tempat yang memang ternyata dia inginkan ternyata nggak dapat. Nggak boleh egoisme, nggak boleh angkuh. Dan harus menghormati orang yang memang duduk datang terlebih dahulu gitu. Datang terlebih dahulu. Subhanallah. Ini bab tawadhu juga di sini maksudnya. Adab yang kedua. Kalau tadi ada adab yang pertama, adab berkaitan dengan orang yang datang apa? Terlambat di majelis. Nah, adab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur lebih dulu duduk. Berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur lebih dulu duduk. Ini berbeda dengan adab yang pertama. Adab bagi orang yang kedua ini, itu orang-orang yang sudah terlanjur lebih dahulu duduk, maka disebutkan ini berbeda dengan jelas adab yang datang terlambat ya. Apa adabnya bagi orang yang sudah duduk? Disebutkan oleh para ulama, memberi kemudahan. Memberi kemudahan bagi orang lain di majelis. Nah, ini terjadi keseimbangan nih, betul ya? Terjadi keseimbangan nih. Orang yang terlambat kemudian nggak arogan, nggak egois, nggak ujub, nggak sombong. Orang yang sudah duduk memberikan apa? Kemudahan bagi orang yang mungkin datang terlambat, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang belum duduk mungkin, maka terjadi keseimbangan. Ini hebatnya Islam. Ini persis sama seperti seorang guru dengan seorang murid. Seorang murid berkewajiban, saya katakan, wajib hukumnya memuliakan, ihtiram, menghormati gurunya. Dan seorang guru wajib tawadhu kepada muridnya. Terjadi keseimbangan, betul ya? Sama seperti ini. Orang yang sudah terlambat nggak boleh tuh menyela-nyela pundak orang sampai ke depan padahal ternyata sudah penuh sesak. Orang yang sudah duduk memberikan kemudahan bagi orang yang lain untuk duduk. Terjadi keseimbangan. Itu Islam ya, ikhwan. Itu indahnya Islam tuh, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah majelis tersebut, renggangkanlah, luaskanlah majelis itu. Ini saya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kelapangan bagi kalian. Nah, lihat dalam ayat ini, maka kita fahami bahwa jika orang yang telah hadir di satu majelis melihat saudaranya datang terlambat, hendaklah ia segera melapangkan, memberikan tempat kepadanya agar ia bisa duduk di dalam majelis tersebut bersama-sama. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, makanya ketika mungkin penuh dalam satu majelis, biasanya ngomong apa? Ya ikhwan, tafassahu, tafassahu. Tawassa'u, tawassau. Luaskanlah, lapangkanlah, renggangkanlah majelis. Yafsahillahu lakum. Allah Azza wa Jalla akan melapangkan kalian. Dia hendaklah memperhatikan permintaan saudaranya ini. Allahu Akbar. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa majelis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis umum yang berkaitan dengan kebaikan. Majelis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis umum yang berkaitan dengan kebaikan. Misalnya di antara faedah lagi.
Jadi majelis yang dimaksud dalam hadis ini majelis umum sifatnya, bukan khusus tertentu, enggak. Majelis sifatnya umum yang berkaitan intinya dengan kebaikan. Ingat, berkaitan dengan apa? Kebaikan nih. Bukan majelis yang berkaitan dengan keburukan. Contohnya apa? Majelis ghibah. Tahu majelis ghibah? Dua orang ngobrol, yang ketiga ngobrol apa nih? Si fulan nih, emang nih. Nah, nimbrung yang ketiga. Nimbrung keempat, kelima. Wah. Keenam datang, ente tahu nggak? Nggak tahu. Masa sih ini nggak tahu? Wah, mulai dah. Majelis ghibah dimulai. Ini haram hukumnya, perhatikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi majelis yang dimaksud majelis yang umum dan berkaitan dengan kebaikan. Contoh majelis ilmu seperti ini. Majelis sholat Jumat, betul ya? Majelis zikir mungkin seterusnya. Jadi dibacakan qala Allah qala Rasul dalamnya maksudnya. Jadi sifatnya umum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa hadis ini berlaku umum, termasuk tidak boleh mengambil posisi saf orang lain. Jika saf pertama ada anak kecil lalu ada orang dewasa yang terlambat datang, maka tidak boleh bagi orang dewasa tersebut menyuruh anak kecil tersebut mundur menggantikan posisinya. Bayangkan anak kecil. Hebatnya Islam luar biasa ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Mungkin akan timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang dihormati, betul ya, yang mungkin dimuliakan atau bisa jadi ustadz, betul ya, terlambat hadir di majelis? Contohnya saya tadi, betul ya. Tapi tempat saya di sini khusus ini. Kemudian murid-muridnya atau orang lain yang telah hadir merasa nggak enak dengan orang yang terhormat tersebut atau orang yang berilmu tersebut. Kemudian ia berdiri mempersilahkan orang yang terhormat atau ustadz tersebut duduk. Apakah yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Hah? Boleh nggak? Siapa yang bilang nggak boleh? Nah, saya bacakan satu riwayat. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat. Jika ada seseorang yang berdiri mempersilakan tempat duduknya kepada beliau, maka beliau tidak mau duduk di tempat itu. Istimewa nih. Ini ulama nih insyaallah. Beliau nggak mau duduk di tempat tersebut. Allahu Akbar. Ini kata para ulama, mimbabil wara'. Mimbabil wara'. Wara' apa wara'? Wara'. Kalau zuhud, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Kalau wara', meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada hukumannya di hari akhirat. Itu wara'. Namanya wara'. Hal tersebut bisa jadi nggak haram, tapi dia takut nih. Mimbabil wara' namanya, wara'. Meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan sesuatu ini nih, bisa ada hukumannya di hari akhirat. Padahal bisa jadi nggak haram. Kehati-hatian lah kalau bahasa kita, betul ya? Ihtiyatan. Nah, para ulama menyebutkan maka hendaklah ia tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut meskipun ia tahu bahwa hal itu dilakukan oleh murid ataupun orang tadi untuk semata-mata menghormatinya. Ini disebutkan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, semua ini dilakukan oleh Ibnu Umar karena beliau adalah seorang yang sangat wara'. Beliau khawatir orang lain tersebut melakukannya karena malu atau karena tidak enak. Dan telah diketahui bersama bahwasanya jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu atau memberikan sesuatu kepadamu karena malu atau tidak enak, maka janganlah engkau menerimanya. Karena orang ini hukumnya seperti orang yang mukrah. Mukrah itu dipaksa, terpaksa. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah berkata bahwa haram bagimu menerima hadiah jika engkau mengetahui bahwasanya ia memberikan hadiah kepadamu karena malu atau tidak enak. Termasuk dalam hal ini jika engkau melewati rumah seseorang
dan penghuni rumahnya lalu ada berkata, silahkan mampir. Nah, dan engkau mengetahui bahwa ia mengatakan demikian karena malu dan tidak enak. Jadi bukan benar-benar nyuruh mampir, betul ya? Maka janganlah engkau basa-basi, betul. Maka janganlah engkau mampir di rumahnya karena hukum penghuni rumah tersebut ditakutkan mukrah, terpaksa menawarkan itu. Bayangkan, luar biasa ini, Masya Allah. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh atau tidak? Boleh sebenarnya, betul ya? Tapi mimbabil aula, mimbabil afdal, maka bagi orang yang dimuliakan seperti itu jangan. Kenapa, ikhwan? Menjaga hati. Menjaga apa? Hati. Menjaga hati, subhanallah. Orang yang dimuliakan, orang yang mungkin dianggap berilmu oleh manusia, kemudian dikhususkan, itu hati kita berat itu. Syaitan itu dengan mudahnya akan masuk ke dalam hati kita. Orang-orang seperti ini, ente punya makanah, punya tempat tertentu luar biasa. Dan itu sangat bisa membuka pintu ujub bagi orang tersebut. Kalau ditanya boleh, saya katakan boleh, betul ya? Dan ini tertentu khusus, apalagi kemudian contoh Jumatan misal. Jumatan ada khatib ya, kalau khatib nggak ada di situ, kemana khatib bentar, subhanallah, betul ya? Tempat khatib, ada tempat muadzin mungkin, betul ya? Pada hakikatnya boleh kata para ulama, boleh. Sebenarnya boleh. Tapi yang paling terbaik bagi orang-orang seperti ini yang dihormati atau para ustadz, maka jangan datang terlambat. Tepat waktu, menjaga waktunya dan seterusnya. Kalaupun ternyata itu terlambat, kemudian disuruh seperti itu, jangan sering. Sesekali mungkin dibolehkan. Tapi kalau sering, ditakutkan ada muncul dalam hati orang yang dihormati atau berilmu tersebut sesuatu yang ditakutkan ujub. Jadi bukan orang mad'unya nih, yang ditakutkan malah orang yang apa? Yang dihormati tersebut, subhanallah. Allahu akbar. Ini adab yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi ketika seseorang terlambat datang di satu majelis, kemudian dia menyuruh orang berdiri, dia duduk di dalamnya. Ini nggak boleh, jelas. Ini hampir bisa dipastikan akan menyakiti hati orang yang sudah duduk di situ. Hati orang yang sudah duduk di situ. Ada pertanyaan tapi, Ustadz, gimana sama orang yang dia mempersilahkan kita duduk di tempatnya, dan kalau kita tidak duduk di tempat itu akan menyinggung orang itu. Boleh nggak kita duduk di situ? Bisa paham pertanyaannya? Kan asli hukumnya kalau masalahnya kan nggak boleh, betul ya? Dengan kalian bangunkan seseorang, kalian duduk di situ, nggak boleh. Atau ketika seorang tadi mempersilahkan itu, yang lebih ahsan, antum mungkin tarik orang tersebut duduk bareng, kan gitu ya. Nah ini, orang ini menawarkan tempat kepada kita, dan di hatinya senang ketika menawarkan tempat kepada kita. Kalau kita nggak terima, bisa jadi dia akan menyinggung hatinya. Duduk nggak? Maunya dia terus duduk. Duduk nggak? Duduk nggak? Nah, kalau sampai benar-benar kita yakini kata para ulama akan menyinggung hati orang tersebut, jangan duduk. Karena kan inti dari dilarangnya ini kan menyakiti apa? Hati orang, betul ya? Kalau sebaliknya, dia menawarkan kita duduk, mungkin menjaga betul ya, tempat duduk tersebut. Dan mungkin ada satu kesenangan tersendiri bagi dia ketika diri kita duduk di situ. Menjadikan kalau kita nggak duduk di situ kemudian hatinya sakit, berarti kan sama aja tadi, betul ya? Maka nggak boleh juga. Subhanallah, luar biasa Islam ya. Benar-benar memperhatikan tentang masyairul qalb, perasaan hati seseorang, luar biasa. Mujbirul qalb, benar-benar memperhatikan tentang perasaan hati manusia. Tapi kalau ternyata hanya sekedar mungkin malu, kemudian menawarkan biasa, maka lebih ahsan kemudian cari yang lain. Dan di sini berbicara tentang bagaimana akhlak dan adab bagi seorang muslim dan muslimah yang harus difahami. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Kitabul Jami' menunjukkan tentang adab dan akhlak yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah. Salah satunya ini sikap tawadhu, jauh dari sikap sombong,
jauh dari menyakiti hati orang, menjaga hati orang sebaik-baiknya, memang semampu kita jelas. Kemudian mencintai mereka kaum muslimin, tidak membencinya dan seterusnya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang terakhir, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 7/8. Yakin 7? 9. Wala 7, wala ini 9. Tanggal 9 Dzulqa'dah. Tanggal 9 Dzulqa'dah. Kita sedang berada di Ashhurul Hurum. Bulan-bulan apa? Haram. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk meningkatkan imannya, takwanya, amal salehnya pada bulan-bulan haram ini. Thalathatun mutawaliyat, 3 secara berurutan. Apa yang 3 berurutan? Sekarang nih berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan Rajab suku Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumada al-Akhirah dengan bulan Sya'ban, itu bulan Rajab. 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan, kata Ibnu Abbas, di mana ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat, dosanya lebih besar, dan ketika seseorang berbuat amal saleh, pahalanya pun akan lebih besar. Dan orang yang cerdas pasti ingin pahalanya lebih besar, bukan dosanya yang lebih besar. Maka berusahalah meningkatkan iman kita, takwa kita, amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram ini. Jauhilah perbuatan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, kezaliman bagi diri kita sendiri, perbuatan dosa pada bulan-bulan haram ini. Karena pada bulan haram ini ketika orang melakukan dosa dan maksiat, dosanya lebih besar. Sebagian ulama sampai mengatakan dosa akan dilipat gandakan sebagaimana pahala dilipat gandakan ketika bulan haram. Sebagian ulama mengatakan enggak, dosa tetap satu tapi enggak dilipat gandakan, tapi yu'adzab, azabnya, siksanya lebih keras. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita pada bulan haram ini, 3 berurutan nih. Terkhusus terutama lagi pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah nanti. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang ketika seseorang beramal saleh pada bulan itu, pada 10 hari itu, pahalanya menyamai bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita hadiri kajian ilmu, pahalanya menyamai bahkan bisa mengalahkan pahala jihad pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita, dekatkan diri kita kepada Allah, ya kawan. Bukan hanya Ramadan, kemarin kita meningkatkan iman dan takwa kita. Ketika bulan-bulan haram juga dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada bulan-bulan haram ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri dari perbuatan dosa dan maksiat kalian. Maka saya mengajak bagi diri saya dan kita semua, tingkatkan iman kita, takwa kita, amal saleh kita, jauhi maksiat dan dosa. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita maghfirahnya, ampunannya, rahmatnya, hidayahnya, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia hanya menyuruh kepada ART-nya supaya majikan menyuruh ART-nya bisik-bisik ke nah. Misal ada seorang tadi majikan yang kemudian di rumah ada ART-nya, kemudian dia sedang ngobrol berdua suami istri, kemudian ART-nya, ini kan ART-nya nggak satu majelis sama dia. Kalau yang tadi tiga itu satu apa? Majelis. Kita mungkin suami istri ngobrol, ART-nya mungkin di situ lagi nyapu, lagi apa, betul, bisik-bisik ngobrol. Ini nggak apa-apa, ini boleh. Tapi kalau ART itu di samping kita ngeliatin gitu,
Misal contoh, satu majelis dengan diri kita, ini nggak boleh. Ini maksud dari 3 orang tadi adalah ketika berada dalam apa? Satu majelis. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Kalau tanya boleh, boleh. Kalau ditanya boleh, jawabannya adalah boleh. Tapi berharaplah kepada Allah semoga orang itu nggak telat, betul ya, seterusnya. Karena pada hakikatnya sebenarnya bagi kita yang menyediakan nggak apa-apa sebenarnya. Bagi kita yang menyediakan nggak apa-apa. Yang ditakutkan orang yang dihormati itu hatinya. Dia harus bisa jaga tuh hati, jangan sampai timbul ujub, jangan sampai timbul merasa lebih dari orang lain, dan seterusnya. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Larangan berbisik dengan HP. Caranya gimana kalau 3 orang itu doang? Yang satu nggak diajak WhatsAppan maksudnya? Atau yang 2 main HP maksudnya, yang satu enggak? Ya. Ini perhatikan, ini penting ya, subhanallah, bagus. Salah satu akhlak yang mulia ya ikhwan, ketika kita sedang di majelis, jangan sibuk dengan HP kita. Ngajak ngobrol sama orang, oh iya. Ini gimana tadi? Jangan. Perhatikan nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersalaman dengan orang, bersalaman dengan menatap wajah orang tersebut berseri-seri, senang. Itu ketika bersalaman, apalagi ketika di majelis, betul ya? Maka taruh dulu HP-nya. HP ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat nih. Betul ya? Menjauhkan yang dekat, wow, orang jauh bisa WA kita. Tapi menjauhkan yang dekat. Ini 55 ini megang HP. Betul ya? Ketika saya datang, antum ngobrol aja 5, apain nggak usah pakai WA berlima. Padahal WA bisa jadi dia lagi ngeliat apa? Explore yang lain dan seterusnya. Perhatikan, ketika sedang bermajelis pada saat itu, maka memang hadirkan diri kita di majelis tersebut. Kecuali memang sudah selesai kan gitu ya. Ini sendiri ya. Silahkan kalau itu. Tapi kalau di dalam majelis tidak itu bertiga, yang 2 sibuk, yang 1 lolo bengang ya. Ini jangan, subhanallah, jangan. Menjaga adab di situ. Menjaga apa? Adab. Ketika ada kita, apalagi ketika kita diajak bicara, lebih parah nih. Taruh dulu HP-nya. Perhatikan baik-baik ini. Tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, tumben banget ini ibu-ibu nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah pada paham berarti, masya Allah ini. Alhamdulillah akhlaknya sudah pada baik, masya Allah berarti. Alhamdulillah nggak pernah bisik-bisik, nggak pernah gibahin orang. Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya. Jawabannya nggak boleh, Bu. Jawabannya apa? Nggak boleh. Kecuali kita kita mau kamar mandi, boleh. Ini sama seperti di masjid, orang datang dulu, naruh banyak, betul ya, pulang dulu. Dia sama teman-temannya bawa banyak, betul ya. Dia pulang, nanti orang udah ramai baru datang. Jangan, nggak boleh. Yang boleh itu ketika kita kita mau ke belakang misal, betul ya. Mau ke kamar mandi atau ada sesuatu hajat mungkin ke depan, kita taruh sebentar lagi balik, boleh. Boleh kalau itu. Tapi kalau jangka waktu yang lama kata para ulama, yang menjadikan orang ramai kemudian kita baru datang, jangan. Jangan seperti ini, lebih ahsan dihindari. Apa?
Singkirin kita dong yang singkirin, bukan ini yang kita yang naro, bukan. Ini kita yang naro maksudnya. Boleh apa enggak ketika kita naro di situ, ngetek, ya, ngetek tempat. Yang datang nyingkirin boleh. Yang datang nyingkirin boleh. Kalau ditanya boleh ya. Tapi kalau berantem jangan salahin salah, jangan saya yang salah. Saya, Masya Allah, betul ya. Kalau berantem jangan salahin saya. Kalau ditanya boleh, hak seseorang boleh. Kalau ditanya. Tapi pastikan dulu, takutnya orang tersebut mungkin apa ke belakang sebentar. Yang paling aman sudah tadi nanti dulu lah, betul ya. Sampai mungkin salat tegakkan baru kemudian maju ke situ. Allah alam. Menyingkirin sabar ibu-ibu, sabar ibu-ibu. Singkirin aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.